Dok, main yuk. Gak mau ah. Kok gak mau? Gak mau. Domain yang gue kenal itu cuman MU. Soalnya www. www. Selamat datang di Box to Box. Kalau apa kabar? Maaf ya openingnya gak prepare. Santai dong mukanya. Kok gak Di dunia ini cuma ada 2 king. Hah? Yang satu Eric King, yang satu King MU. Ya, Mulai ini. 3 Makanya beruntun. nggak Next dikasih lawan Tottenham lu. Gak dikasih menang nih makanya ini begini nih. Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas yang menang-menang aja kali. Ya gak sih? Karena kita menang semua. Iya menang semua. Ada di Twitter bilang juga kan kayak wah happy banget nih box to box sekarang semua menang. Chelsea juga menang comeback, MU menang, Arsenal, Madrid menang hoki penalti ya kan. Kok hoki penalti? Penalti itu dicari bro. Penalti itu dicari. Prosesnya. Karena bisa sampai jadi penalti. Iya. Menit terakhir ya, nggak apa-apa kan. Ini terakhir ya. Lawan ini tetangga ya. Iya kan lu kesana. Iya lawan tetangga. Derby, 2 kartu Lebih dekat merah. itu dibanding Atletico ya? Lebih dekat itu. Atletico tuh dekat bandara. Kalau yang Rayo Vallecano tuh stadion di tengah kota. Oh tengah kota ya? Enggak, iya sebenarnya katakanlah Rayo Vallecano misalkan jaraknya dari katakanlah Bernabeu itu di Senayan, Rayo Vallecano misalkan correct me if I'm wrong ya. Bisa jadi Rayo Vallecano tuh di Cipete. Tapi lu masuk ke dalam stadionnya gak? Nggak bisa, udah tutup. Enggak ya? Udah nggak bisa tur. Udah Soalnya selesai. kalau di lapangannya tuh dia kalau gak salah di belakang gawangnya tuh ada yang ditutupin gede gitu biar gak kena rumah warga deh. Warga emang warga Iya, rumahnya, rumah warga kan? warga Iya. semua. Terus si Megastore-nya tuh dia bukannya berkala gitu, ada jam berapa tutup, buka lagi jam 6. Jadi kemarin tuh gue nungguin namanya jam 6 biar beli jersey-nya. Oh jadi beli. Jadi Rayo Vallecano. Oh Rayo yang lu beli ya? Apa? Rayo yang lu beli ya? Rayo, ngapa yang banyak kesini mau banyak yang lain, Iya men. sih, bener juga. Cari Tapi yang susah-susah. ada komentar nggak soal game itu, soal penaltinya nih? Ini mumpung Oh dia kita langsung di sini. Madrid tuh. Iya. Ya, langsung tipis aja kan. Enggak ada Nggak komentar apa-apa itu kan. jelas lah 2 gila kartu orang merah. ditendang begitu. Itu ditendang begitu perutnya Brahim Diaz. Gila kali. Masih banyak yang mempertanyakan gitu. Terus yang 9 menit itu juga ya itu kan akumulasi dari berjalannya di babak kedua. Gua tapi lebih mengkritik Madridnya. kalau Kenapa? gua pribadi. Kenapa, Dok? Enggak maksud gua kelihatan banget makin lama ini tim main juga makin gak jelas ya kan. Terus kayak apa? Gua tuh berharap lu bisa nyetak gol lewat open play lah ya, walaupun emang lawannya Rayo Vallecano. Vallecano nih dari 4 tahun yang lalu, dari 4 tahun yang lalu tuh emang nyebelin dari zaman Iraola Handel juga emang Madrid sempat kalah juga kalau nggak salah. Jadi emang susah lah namanya derby juga kan. Tapi dari kemarin tuh kayak pemain clueless, terus kayak pengen banget nyari penalti yang biar cetak gol gampangnya itu cuma lewat penalti doang. Itu yang Padahal gua kan dikasih kritikin. kebebasan ya. Iya makanya maksud gua kayak kok jadi malah clueless, terus jadi bingung sendiri di depan gawang, kelihatan kayak passing sana sini balik lagi gitu. Walaupun satu sisi emang Rayo Vallecano-nya menurut gua emang Bagus. laga kemarin defensifnya lumayan bagus. Iya, Jadi itu penalti lah. terakhir, menit akhir juga, tapi Brahim Gua- Diaz nggak boleh nendang ya. Enggak, Takutnya kayak final Iya, AFCON makanya. kan. Mbappe yang nendang, tapi ya itu maksud gua tuh cuma mempertanyakan kayak apa sih, kayak ngapain sih maksudnya lu tuh masih bisa cetak gol lewat open play, enggak usah terlalu memaksakan diri buat oke kita lewat penalti aja buat menentukan kemenangan gitu loh. Gua gak ada masalah dengan kalau lu nyetak banyak penalti dalam semusim karena Madrid juga sering kayak gitu. Itu karena kita emang sering menyerang gitu loh. Tapi bukan berarti penalti itu jadi satu-satunya opsi lu buat raih poin gitu Oke. loh. Itu aja sih. Tapi 2 kartu merahnya valid. Valid itu ya yang pertama si pemainnya siapa ya gue lupa namanya. Dia yang pertama itu mempertanyakan tadinya. Pas di Oke. match itu dia mempertanyakan kenapa nih kok gue merah gitu. Padahal itu emang tackle-nya parah banget itu. Ceballos tuh sampai ke Sleo diinjek gitu loh. Terus Keplintek. tapi pas dia si pemain itu klarifikasi di Twitter sama di Instagram Stories tuh dia klarifikasi kalau gue minta maaf tadi gue di lapangan sempet denial kalau misalnya itu kartu merah, tapi setelah gue lihat tayangan ulang di rumah gue mengakui gue salah karena itu emang pure merah, jelas merah gitu. Jadi ya jelas lah. Jelas ya. Kalau Barcelona 4-1 jelas juga dominasi atas Jelas LC. lah, gila. Barcelona tuh sampai ke depannya next match gue yakin bisa ngambil penuh poin itu. Makanya menurut gue yang paling penting sekarang tuh Madridnya gitu loh. Lu lawan tim-tim yang Madrid sih next match-nya ada beberapa tim yang lumayan sulit kayak Sociedad sama Benfica. away Valencia deh. Iya Kan Benfica. playoff. Enggak, Jangan kalau lupa loh, itu ngomongin La next Liga game. dulu La Oh, Liga. iya. Kalau UCL mah Tapi kan udah. capek pastilah. Iya Kalau iya Benfica lebih capek lagi. sih dibanding Barcelona karena kan Barcelona juga nggak ikut playoff kan. Jadi
gue ngeliat jadwal Barcelona, aduh nih harusnya sih Barcelona bisa ngambil poin penuh, harusnya. Harusnya kita nggak tahu ya. Lebih mudah lah dibanding Madrid dan ya Barcelona still menurut gue masih jadi Barcelona pada umumnya yang selalu kita bahas gitu. Itu LC siapa? Gelandang yang lo sebut-sebut? LC gelandang. Yang kemarin lo tuh IG. Striker kayaknya deh. Itu striker. Striker tuh dari La Fabrica si Alvaro Rodriguez. Dia tuh tinggi. Sekarang tuh lagi banyak dibicarain di La Liga karena dia masih muda umur 20 tahun, 21. Tapi emang headernya mematikan lah, finishing headernya mematikan. Dan dia tuh waktu itu sempat dimainin sama Madrid dan nyetak gol di menit-menit akhir lawan Atletico Madrid waktu itu. 1-1, nyetak gol atau gue lupa pokoknya lawan Atletico Madrid dia nyetak gol sama assist kalau nggak salah. Jadi ya ini lagi disorot juga dan banyak yang berharap dari Madridnya juga pengen coba dong balikin si Alvaro lagi buat jadi pelapisnya si Kylian Mbappe. Sama si Gonzalo mending mana? Sama Gonzalo ya. Gue lebih ke Gonzalo sih mungkin karena Gonzalo dia tuh so far yang gue lihat di musim ini dia kalau misalnya disuruh pressing mau banget pressing, bahkan kemarin sempat jadi right back, lu bayangin. Iya. Kemarin sempat jadi right back buat misalnya Valverde lagi bantu nyerang si Gonzalo jadi right back buat jadi atribut defensifnya lumayan oke lah. Tapi ya tetap maksud gue ya dia striker, tugasnya udah jadi striker aja, nggak usah ke aspek defensif gitu kalau menurut gue. Tapi yang jelas ini ya, yang jelas apa? Kesempatan balas dendam ke Benfica kan dikasih tuh. Karena mau katanya, coba lagi deh udah pede. Nomor Jose Mourinho masterclass enggak coba udah. aja kita lihat. Coba aja Tapi kita gini, lihat. Coba Tapi kita gini menurut lihat. gue, Jose Mourinho itu kan bagus ya secara struktur. Bagus. Nah ini lu ngadepin lawan yang bagus secara struktur tapi lu nya sendiri strukturnya tuh belakangan malah berantakan gitu. Betul. Makanya ini gue tuh kemarin tuh lawan Rayo Vallecano juga menurut gue itu juga kayak ini yang harus lu lawan tuh tim-tim kayak gini menurut gue. Madrid tuh yang tim-tim mid block terus ke too low block terus agresif juga mereka kalau misalnya Madrid ngalirin bola di tengah gitu. Jadi ya emang lu harus bisa ngadepin tim-tim kayak gini. Madrid tuh ternyata selama dipegang Arbeloa gue baru ternyata kalau dia tuh bisanya kalau misalnya ngelawan tim yang emang terbuka banget. Villarreal tuh terbuka banget tapi mereka agresif gitu. Dan untungnya waktu pada saat laga gawang Villarreal itu Madrid main agresif juga dan bisa transisi counter attack dengan mudah gitu. Nah, Jarang ya yang gak low block gitu. Gue juga senang lawan Leeds. Makanya 5-0 4-0 karena mereka gak low block gitu. Kata dia fuck low block. Iya enak tuh enak. Tapi Madrid ada kesempatan untuk bisa mengalahkan Benfica balas dendam gitu ya. Man United juga bisa membalas Fulham karena kan di musim lalu tumbang dari Fulham di FA. Ya adu penalti. Terus juga di pertemuan pertama musim ini di 24 Agustus imbang Smith Rowe ya. Smith Rowe dan sekarang akhirnya gue pikir kelarnya imbang nih gitu loh. Kayak Liverpool Fulham. Udah kok ada gol terakhir Bang Kevin. Jangan lupa kalau Liverpool itu nggak ada king. Oh, beda ya. Yang ini ada king. no look pass nih. Kasih Joget-joget Casemiro. dulu. Casemiro. Jujur nih, gue lagi nontonnya di HP. Iya. Kemarin tuh pas yang MU Fulham, gue belum bisa karena biasanya gue misteri gue kayak Linknya gak bajakan dong? enggak. Oh bagus. Anjingnya Iya, kesono walaupun kita lagi. semua mungkin pernah link bajakan tapi gak usah di-share dong tolong ya itu. Cuma ini gue lagi nonton di HP karena jadi biasanya gue misteri gue udah dia tidur dulu, habis itu gue baru nonton di bawah gitu lah biar nggak berisik kan. Jadi gue masih pakai HP gitu kan sampai lihat. Jujur telat. Jadi ada masuk nih Waldo Ferrell. Ting. Gelo Sesko gitu. Pilihan cuma 2. Shootingnya gila. Gol atau kartu merah pilihannya itu karena sampai Lomis, Gelo. bikin Lu dulu Iya. apa gue sih yang chatting Sesko? Gua Dia dulu. Ini semua grup Semua grup. kan kami punya pendengarnya Penebas. tackle penebas tuh ada grupnya. Jadi nih orang kayaknya kopas nih kebanyak nih ke box to box kemana. Nah beda-beda onnya beda. Onnya beda. Gelo Sesko. Kayak chatting cewek-cewek malam dia nih. Iya. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Yang Chatting balas siapa? Iya. Nah, Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Parah Gitu. itu. Kamu di mana? Bukat harimau. Siapa tahu cewek suka MU. Iya. Tiba-tiba Gelo Sesko. Ngapain? Masa random banget ya gue bilang Gelo Sesko gak ada omongan Kamu nonton apa. MU ya? Terus dibalas sama dia, sorry bukan MU, King MU. Iya. Terus saya mas, lucu banget. Kamu suka Sesko juga? Kebaca lu. Gak ada tuh. Kebaca lu. Gak ada tuh gue. Lah soalnya banyak ya enggak? Gak mungkin Iya. cuma grup bola doang gak mungkin. Kayak lu kayak chatting cewek malam di mana gitu. Oh itu content creator MU, yang MU ada yang lu suka, Do?
Ada. Kalian. Di, di tiap klub ada berarti. Ada. Iya. Oh, cabang baru mau buka Kan cabang ada di tuh. Manchester United. Iya. Enggak kita sebut udah Nggak siapa usah, sebelumnya? nggak usah. Barcelona. Nggak usah Barcelona. digituin. Ada Nggak Unit usah Wave kan ada digituin. cewek-ceweknya. Gak usah dihituin. Oh, terakhir Ntar sih- banyak penonton malah mention yang ini dok, yang ini dok. Goblok. anjing. Terakhir sih setahu Ntar gue, dikira apa Kan ya? ada 3 cewek loh di Wave. Nah, terakhir sih setahu gue Waldo lagi deketin cewek Kagak. klubnya ini Wrexham United. Oh. Fans Wrexham nih, ada nih. Lengkap aja lu. Semuanya aja lu sebut. Oke, King MU kita bahas King MU deh karena King ya. Ini 2 game lagi kalau bisa menang akhirnya cukur rambut tuh. Iya, akhirnya alhamdulillah kasihan juga ya. Iya. Lawan Spurs bisa. Tapi dia bertanggung Nggak jawab ya, ngomongin memegang lagi teguh omongannya ya. untuk tidak mencukur rambutnya Iya, bisa ditagih, bisa sampai ditagih. nggak bisa Nggak, ditagih. masalahnya kalau seri tuh ulang lagi dari Ulang, nol. Iya, ulang ulang, selalu ulang. gitu kan. Dan Berapa kali? Dan untuk 5 kali tuh emang gue sebagai fans Man United aja tidak percaya bisa 5 kali menang Yes. beruntun. Karena Yes. mengingat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahkan ya terakhir kali ketika Man United menang 3 kali beruntun lawan Sunderland, Liverpool, Brighton, itu bisa Man United goblok. Ya, Imbang kan? tuh ya. Tapi Iya. Imbang. emang gak kalah, tapi imbang Tapi gak itu jelas. udah gak berlaku tuh kalau imbang aja. Dan for berlaku. konteks kalau lu mau tahu coba lihat aja di Instagram @UnitedStrand ya kalau nggak salah. STRAND. United Strand Iya. itu dia berjanji gua nggak akan cukur rambut selama kecuali sampai United menang 5 kali beruntun. Betul, Pak. Ini tuh all competition. All atau- competition. All Competition, all competition. Ya, tapi kan Emi cuma main competition cuma Tapi itu satu. 2024 ya terakhir ya Iya, kalau nggak salah. dari 2024. Dia di interview gitu sama BBC apa-apa. Gue gak duga selama ini sih. Iya. 5 kali beruntun. Maksudnya masa gak bisa kan kadang ada Burnley, Wolves, Jer. Fulham gitu. Jer. Jadwal kan ada. Tidak kalah mungkin, tapi kalau untuk menang 5 kali beruntun gua aja sebagai fans United kayak Yakin. nah deh sulit Yakin. gitu. Dan saya ngelihat dengan dari 10 tahun terakhir bagaimana Man United bermain, bagaimana Man United di semua kompetisi, apalagi musim lalu, musim ini kayaknya enggak ya 5 kali beruntun sampai diceng-cengin sama akunnya Aston Villa, Liverpool. Kalau lu dukung Liverpool kayak udah beres 5 pertandingan beruntun menang, Aston Villa juga. Iya, karena ini Man United gitu. ini aja tuh sekarang lagi 7 game unbeaten tapi kan 4-nya imbang. Bener. hobi kan emang. Oh iya makanya pas 2 sama tuh Tio udah nge-tweet kan. Jadi gini, jadi Gue gini. pikir imbang lagi. Jadi gini, ketika menuju pertandingan Man United lawan Fulham, gue tuh punya keyakinan bahwa apa sih? Wah, bentar. Om Jo, Oh DPI. iya. Apa namanya? Gue punya keyakinan bahwa Man United ketika melawan tim-tim seperti ini akan sulit dibanding tim gede lawan ya. Arsenal, lawan City juga sulit. Tapi maksud gue apa Approach-nya ya? beda ya? Karena kan sebenarnya di kasarnya adalah apa namanya? Kasarnya adalah Man United ini kualitasnya di atas Fulham. Di mana harusnya lu bisa ngalahin dia dong dengan enak dong. Tapi ternyata kan lu juga sulit akhirnya. 2-0 iya, unggul 2-0. Tapi lu kalau sadar babak kedua itu Fulham melakukan sedikit perubahan gaya bermain. Pemainnya lebih banyak di depan kotak penalti, ngumpul tuh, ngumpul bikin pressure semuanya dan United akhirnya lumayan keteteran sampai yang kita puji pekan lalu dua pekan berturut ya Diogo Dalot yang benar-benar on position semua. Satu momen yang akhirnya penalti itu kan dia out of position. Dia sangat maju sekali dan menyisakan hanya Harry Maguire di sana kan. Dan akhirnya Harry Maguire yang kalau orang bilang wah Harry Maguire ngapain sih nekel? Itu posisinya mau gak mau dia harus nekel. Kan kita gak tahu sana Lamas bisa nebis apa enggak. Walaupun bola kena Lamens kan. Iya. Tapi ya itu yang dilakukan sama pemain belakang which is Penalti tuh akhirnya. penalti, iya fair enough penalti karena bolanya kena kaki bukan kena bola kan. Penalti bagus banget Raul Jimenez. Tapi yang gol kedua, ini permasalahan Man United. Lu lihat, ini golnya setipe sama golnya Morgan Rogers ketika United kalah sama Aston Villa. Dari sisi kanan. Ya kita nggak bisa menyalahkan Dalot dan tarik keluar, ada Mazraoui. Tapi pertanyaan gue adalah, ini yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang adalah ketika Casemiro tarik keluar, mungkin Carrick mikir oke 2-0 udah aman. Iya benar harusnya aman 2-0. Tapi ini jadi seakan jadi pembelajaran bagi bakal Carrick bahwa lu unggul 2-0 pun di Premier League nggak berarti apa-apa. Karena lu bisa kekejar, bahkan bisa kebalap. West Ham United lawan Chelsea 2-0, 3-2. Ini jadi 2 sama dan digantinya Ugarte. Ugarte telat nutup, dia bukannya jatoin badan tapi dia nekel loncat gitu loh. Kaki ke atas dan akhirnya dan itu golnya Kevin bagus banget. Bagus itu sama kayak Morgan Rogers dan nggak bisa didebat. Lamas juga sulit nepis tapi ya memang kalau ngeliat lagi setelah kebobolan, ini yang seperti yang dilakukan Man United pekan lalu ketika lawan Arsenal, lo kebobolan, lo langsung pressure ke depan, bola lanjut ke depan, dan
mesti dihargai juga bagaimana yang sebenarnya kalau orang nggak sadar adalah bagaimana kejelian Licha untuk memulai semuanya. Licha dia maju, dia langsung progresi bola ke depan ke Amat long ball, Amat ke Mazraoui juga simple bolanya, tapi yang harus disadari adalah bagaimana Bruno tuh kalau lihat tayangan ulang Bruno tuh scanning dulu. Dia tuh scanning dulu sebelum dia posisi kanan banget, dia scanning lihat, akhirnya disodorin bola sama Mazraoui, dia ngelepasin passing Sesko, dan beruntungnya backnya Fulham itu ketarik dulu itu Joachim Andersen ya. Back gue di FPL anjing gue kagak ganti ya. Ya kan? Ketarik, dan satu lagi finishing dia beneran jauh dari Leno karena Leno posisi juga di kanan banget. Dan 3-2 di depan Stretford End menurut gua jadi satu achievement bagi Benjamin Sesko yang ya di masih muda jarang dapat kesempatan main, ketika main dia nyetak gol mulu kan. 2-2 dia tuh ya. Iya, dan dia sekarang udah 4 gol. 5 gol 4 pertandingan. 4 gol 5 pertandingan gue lupa deh pokoknya dia. Dan Casemiro itu sudah 4 gol, rekor terbanyak dia di Man United adalah 6. Menuju ke sana. Dan no look pas. Punya udah dari situ, tapi ya banyak PR yang mesti ini sama Michael Carrick pekan depan lawan Tottenham Hotspur yang kita tahu lawan City, nanti kita bahas juga bagaimana cara mainnya. Tapi ketika United menang 3-2 lawan Fulham ini sebenarnya kalau imbang aja, dan gue yakin kalau imbang itu Man United starting from zero lagi, karena pasti anjing lawan Fulham gue masa imbang, gue lawan City gue menang, lawan Arsenal menang, tapi ya akhirnya menang 3-2, moral boostnya lumayan. Tapi pertanyaan gue adalah lu main cuma satu kompetisi, ngapain rotasi anjing, kagak ada capek-capeknya. Tapi kan itu gak rotasi kan itu. Starting 11-nya paling cuma Dorgu doang kan. Iya, maksud gua kenapa diganti? Substitusi. Iya, lu sama satu contoh, lu bahkan ada yang main 1 kali dalam 2 minggu, coy. Gak ada di FA kan masalahnya. Ya ini hampir imbang karena 2 sama Kevin ya. Gue baru tahu ini Kevin doang namanya. Kevin Brazil doang, dia. Dari Donetsk kalau nggak salah. Bukan orang fans Arsenal dia. Bukan dong. Di Shakhtar bukan ya? Temennya Tio itu. Temennya juga itu. Tapi gini, kalau ngelihat gimana Dok? Lu pas 2-0 terus jadi 2-2 gitu kan sebenarnya. Sempat ada gimana kalau dari netral ya, lu bukan fans MU gitu. Gua udah ngerasa ya Allah, MU masih problem ini lagi kata gua kan. Ini lagi. Tapi pada saat mereka ketinggalan, pada saat mereka disamain tuh gua ngelihat mereka nggak nurunin tempo, justru mau coba fight back lagi gitu, dan akhirnya terjadilah itu golnya si Sesko tuh, keren banget lagi dia nge-shielding bola, touch dikit, putar balik badan, shoot gitu. Makanya gue sampai gelo Sesko gila. Finishnya gila banget, man. Yang lu broadcast si cewek-cewek kan. Gak gila. Itu gue agak ngerasa vibesnya ya, walaupun beda. Gue agak ngerasa kayak si Makeda ya kayaknya. Akhirnya. Tak balik gitu loh, yang pas. Iya. Tapi kalau Villa makanya ya, itu beneran turn itu. Masa winning goal gitu loh, 3-2 kan kalau nggak salah skornya juga, jadi. Iya makanya gue bilang aduh keren Vibesnya kayak banget gitu. Dan maksudnya sekarang tuh lagi positif banget kan ruang ganti Manchester United. Apalagi juga ya gue kemarin sempat nge-tweet juga Casemiro nih udah kayak Toni Kroos last season di Real Madridnya aja gitu. Lagi naik-naiknya nih sekarang nih di MU. Jadi ya kemarin dulu juga nge-tweet ya. Makanya nih siapa yang bisa gantiin perannya Casemiro kan. Gue sempat pengen bilang ambil aja nih Tchouaméni gue. Tapi masa Tchouaméni gak kayak Casemiro. Enggak, maksudnya beda dia profilnya. Dia tuh mirip tapi enggak lebih keras Casemiro. Untuk agresiveness gue lebih milih Tapi Casemiro experience jauh. ngaruh dong. Oh iya Experience jelas. tuh yang bikin orang matang kan experience-nya. Tidak aerial threat-nya tidak sebagus Casemiro. Aerial threat gue setuju. Progresi bolanya iya, tapi secara determinasi untuk cover area tidak. Goal scoring threat juga. Iya, makanya kemudian menurut gue itu susah sih sebenarnya gantiin Casemiro itu. Dan kalau bandingin sama Tchouaméni gue sih enggak gitu. Cuman setelah Baleba menurut lu gimana kalau Baleba? Baleba tuh kayak box to box. Kalau lu mainin Baleba sama Kobe Mainu ya, kan sekarang Kobe Mainu ini dua-duanya maju. Misalnya Baleba maju di box to box. Lu mau nyisain Kobe Mainu sendirian di belakang itu nggak mungkin gitu. Jadi menurut gue either lu Elliot Anderson atau Declan Rice. Tapi enggak Gila. Udah gila. Tapi ya. Halo, sorry. Maksudnya Itu 2 timnas Inggris. 2 timnas Inggris. Enggak, tapi gini, maksud gue nyarinya mungkin nggak ada yang bisa seplek kayak Nggak mungkin. Casemiro. Nggak mungkin. Tapi yang mungkin paling yang mendekati lah gitu. Kalau ya mungkin gua- Elliot Anderson. Jawab pertanyaan Waldo, Elliot kalau oke gue banget sih. Elliot Anderson atau enggak yang paling mungkin Wharton. untuk Adam Wharton.
Udah itu doang. Ya itu masih Iya, mungkin iya. Adam lah. Wharton atau enggak, dan sekarang Adam Wharton itu gaya mainnya Dan Peles sudah dipretelin juga. iya, tapi Bisa kan Forest aja. juga di bawah. Jadi visible iya. dua pemain itu Iya, iya, diambil Mungkin itu banget. mungkin banget. Dan emang berita yang beredar, reportnya adalah United di summer nanti akan beli 2 gelandang langsung. Kalau misalkan satu murah dan satu mahal mungkin Sanderberganya si Bisa. Fulham itu. Fulham Bisa. ya? Fulham Terus ya? itu kemarin. Tapi iya. ya maksud gue, ya kan. Tapi gini nih, masalahnya Wharton mungkin akan jadi benchnya Inggris di Piala Dunia. Elliot Anderson ini yang akan main sebagai starting line-up Tuchel. Lu bayangin kalau dia bersinar di Piala Dunia, Mahal. harganya pasti akan besok harga naik nih. Fanny Ross Mahal ya kan, memang. naik semua langsung harganya mahal. Tapi kita gak ada yang tahu juga kan. It is why we never know until sampai Piala Dunia selesai. Dan Piala Dunia kan menjadi ajang audisi pemain-pemain yang kelihatannya bagus, tapi ternyata kadang-kadang ketika dibeli jadi nggak bagus. Makanya itu penting banget untuk gak ngeliat Piala Dunia doang, Betul. tapi ngeliat scouting dia main di klubnya secara keseluruhan. Iya. Contohnya Sebenarnya. kayak si Javier Hernandez itu yang 2010 dia dibeli sebelum Piala Dunia. Betul. Dan dibeli harganya murah. Chicharito pas Oh, Piala Dunia. suka tuh. Buset, sama Booming. Meksiko gila. Gini, ini karena lagi bahas Casemiro ya, walaupun nggak ada, tapi gue penasaran. Ini Casemiro kan kita tahu ya fungsinya bertiga waktu sama Kroos sama Modric di Madrid gitu kan. Posisinya di tengah gimana, role-nya kayak gimana. Nah di United ya ada peran kayak gitu juga ya. Cuma ada sisi goal scoring threat-nya tuh. Itu yang gue lihat ya. Maksudnya bukan cuma era Carey, kalau kita bilang sekarang ya mungkin sistemnya Ten Hag Carey. dia. Tapi dari Ten Hag, dari Amorim dan dia bisa gol lawan Chelsea, beberapa kali lawan yang penting juga gitu ya, entah big game atau apa. Jadi maksudnya apa yang membedakan ya? Maksudnya dari Sebenarnya- Casemiro gitu. Gua nggak ngikutin banget dari era Madrid, tapi ini role-nya agak beda nih. Dan dia Sebenarnya- punya ancaman lebih gitu loh Iya, sekarang. menurut gue gampang aja karena di Madrid udah ada Kroos sama Modric. Jadi nahan. Dia nggak sepenuhnya kerja sendiri. Iya kan sebenarnya kan itu Jadi dia punya itu dari dulu Jadi dia gini, punya berarti. punya, tapi Punya, kan berarti punya. kan Madrid kan gelandangnya 3. Sementara lu main di United double pivot. Bener. Sulit. Iya kan, jadi sementara yang satu nomor 10, yang satunya lagi CM, lu DM ya mungkin pivotnya lu bisa agak maju. Jadi itu lebih kelihatan lah dari Casemiro. Dan sama menurut gue sih, sebenarnya kalau ada yang nyari yang ganti tuh gue tuh selalu seneng aerial threat-nya Casemiro. Entah itu lagi offense, kalau itu lagi set piece. Menurut gue kalau misalkan cari pengganti yang plak-plekan, gayanya kayak Casemiro terus threat di set piece sama aerial threat-nya itu mungkin gak bakal ada gitu. Cuman ya udahlah at least ngilangin yang less set piece sama aerial threat-nya itu, tapi permainannya mirip gitu sih yang kalau gue secara ideal. Sama Itu baru ini, gua rasain tuh. sama ini. Ternyata ada ya sama ini dia. Kita musim lalu udah sempat ngebahas bahwa Casemiro over, selesai. Bahkan Jamie Carragher bilang, leave football before football leaves you. Iya. Dan ternyata dia, Casemiro musim ini memberikan yang terbaik bagi Man United. Bagaimana dia menunjukkan kelasnya seperti apa, bagaimana dia jadi mentor Kobbie Mainoo, terus bagaimana dia bonding sama Cunha dan pemain lainnya. Dan kalau kita lihat sendiri, ya di musim ini ketika dia tarik keluar itu dari awal musim selalu kebobolan. Ya, dan sebenarnya kenapa kemudian Ugarte tidak bisa menggantikan posisi itu karena Ugarte bukan pure number 6 Iya. DM. Karena Ugarte menurut gua. works itu bermain ketika duet sama Casemiro. Iya, dan dia tuh yang lebih ya lu Majunya. silakan deh gitu. Sebenarnya Dia Kobbie Mainoo-nya Kobbie ini. Mainoo. Iya, Diatur Kobbie sama Mainoo. Casemiro kan si Ugarte. Gitu. maksudnya. Makanya kemudian kenapa Ugarte tuh selalu kelihatan jelek karena emang ini bukan atributnya Bukan posisi dia, gitu. dan dia masih ada duetnya. Dan kalau ngomongin si Casemiro ataupun siapapun itu masih ada pairing ya, kita masih ingat juga Pogba tidak akan bisa sebagus di Juventus kalau nggak ada Arturo Vidal. Ya. Ya kan Dia terus tuh ada Vidal, ada Pirlo di belakangnya Marchisio. dia. bagaimana Pogba Marchisio bisa bebas juga. banget di Iya. sana kan. Ya saya Toni Kroos, Modric sama si Casemiro itu kan udah kayak tridente di tengah gitu ya, lu mau Iya. ngapain juga. Dan sorry, ini gue nambahin satu lagi sama kalau gue tuh sebenarnya nge-tweet juga selain Casemiro tuh gue bilang Fulham tuh bukan tim low block kayak yang orang-orang kira, karena kan sebelum leading to that game kan sebenarnya orang-orang bilang ini kayak bakal low block. Padahal kalau lihat Fulham tidak low block. Karena gue malah ngerasa bahwa pressingnya Fulham itu lebih rapi dari United di game tersebut. Apalagi di gitu. babak kedua. Iya, pressingnya Fulham lebih rapi. Tapi itu menurut gue wajar karena balik lagi Michael Carrick tuh baru berapa pekan sih. Dia bahkan nanganin United tuh cuma beberapa hari sebelum game lawan City gitu. Jadi struktur pressingnya United tuh masih berantakan lah. Itu emang perlu dilatih lebih lama gitu. Untung aja sekarang mainnya seminggu sekali. Makanya kemudian ada beberapa progres lah dari permainannya. Iya itu serius. Coba lu bayangin nih ya. Carrick dengan waktu sesingkat itu terus mainnya
midweek weekend, gue rasa nggak bakal se-smooth ini gitu. Gue bilang nggak bakal se-smooth ini, tapi makanya kemudian dengan waktu seminggu itu banyak yang bisa dibenahin, walaupun belum semuanya. Pressing masih dibenahin, dan menurut gue yang tadi kayak Tio bilang, Lisandro jadi inisiator tuh sebenarnya ngasih unjuk. Kalau lo lihat build up itu, Lisandro tunggu gitu kan, nggak buru-buru dulu lihat cari orang yang kosong siapa, switch kanan kosong gitu segala macam. Dan tapi emang di game tersebut gue ngeliat sih emang lebih berat ke kanan ya. Even Cunha yang starting di kiri aja masuk ke tengah ke kanan gitu. Jadi beneran di kiri tuh cuman Luke Shaw doang gitu. Emang agak keteteran sih dia di pertandingan tersebut gitu. Jadinya banyak banyak yang perlu dibenahin. Tapi gue pikir kita nggak bisa ngelihat setengah gelas penuh atau setengah gelas kosong, tapi harus secara keseluruhan ngelihatnya gitu, nggak bisa setengah-setengah. Ya, kalau lawan Spurs kita akan bahas Kamis saja. Cuma ini poin Bruno Fernandes ya, sudah 12 assist dan ternyata dia assist dari set piece juga nomor 1. Assist nomor 1 udah 12, dari set piece nomor 1, chances created including assist nomor 1, from open play nomor 1, big chances created nomor 1, true ball nomor 1. Padahal bisa kita bilang awal musim ya, sampai sebelum diganti ini si Amorim, dia mainnya kan deep ya. Tapi masih segitu dampaknya nih. Menurut gue inilah Gila sih. layak masuk team of the year at least ya. Bruno Gelo. Jadi pemain terbaik apa enggak gue nggak tahu. Tapi kalau musim lalu aja team MU of the year peringkat segitu aja bagus kan dia. Iya. Gila ya. Enggak, maksud gue Di per position loh, dia masih bisa ngasih dampak segitu, gila sih menurut gue. Menurut gue sih kalau misalkan ada satu pemain yang tidak layak untuk dikritik terlepas dia kadang-kadang juga drop ya, ngedumel segala macam, itu mungkin Bruno ya, karena buat gue sekali lagi dia main di salah satu tim United terjelek dalam sejarah. Dia main di berbagai posisi, malah pernah jadi sayap kanan juga segala macam. Sekarang musim ini sempat diperol gitu segala macam, dan dia masih perform gitu ya. Dan gue nggak pernah ngelihat dia ngeluh bilang nggak cocok posisinya role-nya gitu. Dan ya itu yang gue bilang, dari diperol aja dia setengah musim statsnya kayak begitu gitu. Walaupun dia assist tuh baru lawan Forest ya. Assist pertama tuh lawan Forest. Tuh kapan sih? November. Ya, tapi kan setelah itu kan ngegas gitu. Tapi yang perlu dilihat mungkin bukan cuma asisnya doang, chances creatednya itu yang paling tinggi tuh 5, sekian per game kan. Dan itu dia hasilkan ketika dia main jadi CM yang lebih deep gitu loh. Itu agak gila sih. Sekarang akhirnya kelihatan kan. Sekarang kelihatan ketika berlawan si Arsenal, lawan betul. City sama lawan Fulham udah kelihatan. Enak ya punya kapten kayak gitu ya. Kaki kiri kanannya bagus sih. Menurut gue yang bisa Gak lama lagi delaynya kasih depan langsung. Maksud gue menurut gue yang paling bisa ngalahin Bruno tuh cuma Prime KDB. Ya KDB bisa. itu. Ini sebelum gua geser ke game lainnya, ada komen di TikTok. Ini pernah terjadi juga waktu lawan Arsenal ya. Ini tentang United ya, tentang MU. 2 gol untuk menghargai tamu, 3 gol untuk ngasih tahu siapa rajanya. Nggak gitu, emang tolol aja. 3-2 terus. Itu Ahmad lagi. Ahmad juga salah nggak ngikutin trackingnya Kanan si tuh salah, Kevin ya. kanan tuh salah semua. Iya. Kalau yang gol yang si Kevin Kevin iya. itu, iya. Plus juga si Mazraoui tuh ketarik sama pemain lain. Lo Iya. lihat deh dia agak ketahan sama pemain Fulham juga, jadi nutupnya juga telat. Tapi Soalnya ya menurut gue tuh orangnya Ahmad sama ya harusnya. sebenarnya itu adalah kuncinya harusnya Ugarte yang nyodor yang gerasakin langsung ke depan. Sama kalau gol pertama penalti ya itu Dalo, karena Dalo maju banget. Ya akhirnya dia melakukan kesalahan juga. Ya, akhirnya dia sadar juga gitu. Diganti sama Mazraoui kan. Udah ganti Mazraoui, passing ke Bruno ya kan. Tuh pemain ada di TikTok. Pemain terbaik MU Dalo nggak pernah cedera, sekarang dilirik Madrid dan Bayern. Dan di review warga nggak ada kritik ya buat kemarin. Dari kemarin nggak ada. Sama ya. Bayern Lagi nih. bagus ya. Agak aneh ya. Mending ke Bayern sih menurut gue. Madrid tuh. Di kanan. Kan lu ganti Tren. Alex Jimenez aja. Ke Bayern itu. Lu main nama-namain Vamos. Bek kanan dia bisa Alex paham Jimenez. tetangga tuh dekat rumah Alex ya Jimenez Portugal. saya balikin tuh. Kan lagi di Bournemouth. Kan lu bilang nih bek kanan Portugal nanti juara dunia siapa? Cancelo. Cancelo. Oke, dari pertandingan yang lain Liverpool menang 4-1 lawan Newcastle United dan Ekitike dan juga Florian Wirtz ya. Ini benar-benar ya dua-duanya ngasih dampak, terutama Wirtz ini udah mulai makin seksi di FPL gue rasa. Udah gue taruh terus. Karena dari berapa kapan game tahu. asli loh. Asik. Gue udah dari berapa? Dari Enggak, sebelum internasional. Lo taruh di Pro Tip nggak? Hah? Di Pro Tip taruh. Gua bener. udah, tapi 2 minggu yang lalu gue bilang udah dari sekarang lu mendingan beli Waldo William Proti. sama ini. Waldo Proti, Waldo Proti. JVL. Kemarin juga gue bilangnya Bener Proti 2 dari siapa 10 ya, jangan lupa. Joe Pedro Palmer, bener kan? Tapi kemarin Joe Pedro Palmer Enzo. enggak dong. Oh Enzo. Iya Enzo atau Palmer. Bener. ini. Kemarin ada ini ada orang bikin stage golnya Torres dibandingkan sama golnya Ekitike. Mirip bang gerakannya bang. Iya. Yang kacau. Ekitike ini kalau nggak salah Paulo apa siapa yang ngepost ya. Liverpool disponsori Tommy Hilfiger tapi adanya Hugo Boss Ekitike. Iya. Ya
Dan juga bisa jadi mungkin pembelian terbaik Liverpool, gue Iya, gak tahu ini dua dia jelas, juga jelas. oke ya. Sejauh ini Ekitike 21 laga 10 gol 2 assist. Nice. Oh tapi Adaptasi ini juga. Konate ya yang apa namanya respect karena kan orang iya, tuanya baru meninggal kan. bapaknya Oh, iya, Baru iya, meninggal. iya, Terus kayak lihat pas dia nyetak gol selebrasinya gila. Iya itu emosional banget lah. Iya. Dan ngelihat ketika Liverpool menang terus Chelsea menang, itu tuh gue ada ketakutan dari Man United ketakutan bahwa ini biasanya tim yang merah ini suka ngelawak nih kalau tim-tim lainnya menang. Pressure. Tapi ya sebenarnya Liverpool menang orang udah prediksi kayak akan menang walaupun ya banyak lah misalnya kejadian apa yang sebelum pertandingan ini kan banyak pertanyaan apakah bisa nggak tapi kan Liga Champions mereka juga gacor tuh. Lawan Marcel tuh bagus banget. Iya. Dan gue rasa juga ini ya setelah Gordon cetak gol duluan 5 menit 10 menit sebelum babak pertama kelar kan itu Ekitike 2 gol tuh. Itu juga ngasih keunggulan kan, ngasih boost Iya, iya. keunggulan sebelum halftime itu juga ngaruh juga tuh buat mereka. Dan akhirnya ada Wirtz dan ya kill the game terakhir Konate ya di Iya. injury time gitu. Kalau menurut gua kalau emang lu mengincar fluidity gitu ya, itu cocok banget Ekitike, Salah, Iya. Wirtz sama Soboslai sebenarnya sih. Kalau gua ngelihatnya gitu ya. Karena cara mainnya Ekitike itu dia gila kan ya sebenarnya. 190 cm ya. Iya. Tinggi kaki jenjang tapi lu geraknya sama sekali nggak kaku ya. Dia bahkan menurut gua tahu apa namanya kapan saatnya harus attacking space, kapan lu harus nahan gitu. Gol pertama itu nunjukin kejelian dia main di tengah. Tapi dia lihat space itu adanya di sisi kiri lapangan gitu kan. Makanya kemudian dia tahan di situ dulu, ketika bola nyampe di karkas dia baru gerak segala macam. Itu movement menurut gua dan body positioningnya dia bagus karena dia nggak banyak buang gerakan gitu. Karena gue lihat pas dia udah nyampe kotak penalti dengan beberapa langkah kan kakinya jenjang tuh ya. Iya. Langsung tendang ke far post akhirnya gol. Dan yang golnya dia yang asisnya dari Wirtz itu menurut gue juga oke. Karena kan sebelum Wirtz itu ngoper itu dia kan ada di deket gawang sebenarnya. Jadi ketika back Newcastle itu in position maju gitu ya, ngerapihin lini, dia masih di situ dan ketika bola sebelum dilepas baru dia turun nyambut dan akhirnya gol gitu. Jadi menurut gue movement kayak gitu mungkin nggak bakal bisa dilihat atau diukur dari angka gitu. Cuman yang kayak gitu kepintaran kayak gitu tuh penting gitu karena menurut gue fine margin juga asalnya dari hal-hal kayak gitu. Iya, dan kita tahu betul bahwa untuk ngelawan Newcastle, biasanya yang susah kan mereka punya mid block. Mereka punya midfield battle yang kuat gitu. Betul. Tapi ketika tim ini bermain tanpa Joelinton dan Bruno Guimaraes Iya. karena cedera, jadi tinggal menyisakan Tonali. Lo bayangin ya, Sulit. Raven Berah sama McAllister itu battle-nya sama Joey Lock dan Ramsey. Ramsey. Maksudnya secara fisikal ya, gue mau gak ngomong skill ya. Kalau skill ya, kadang kan Willock juga golin kemarin champion ya. Ke gawang PSG lagi. Tapi maksudnya secara physical battle itu di tengah kan untuk menang lawan Newcastle itu kan kuncinya gitu. Dan Betul. ada, gue gak tahu tactical trick atau apa juga. Karena Gordon taruh di tengah. Agak aneh sih itu. Bermain bersama Harvey Barnes. Jarang loh, biasanya kan mereka gantian. Betul. Voltemade gak main. Nah Betul. ini gue rasa cukup menguntungkan Liverpool sih. Kalau kata Virzi yang agak berantakan tuh Elanga ya, lari-lari doang. Nah itu dia. Gimana? Sebenarnya. Lo- Norifan ya buat MU Norifan. Norifan. Norifan ya. lo gimana Forest ngeliat dong, Forest. Si Apa? battle City. ini ya kan? Ya iyalah jelas apalagi kan ada rumornya katanya Tonali mau ke Arsenal itu benar gak sih? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin juga ya? Hari ini kan Merino cedera soalnya kan. Iya. Udah telat juga. Udah telat juga. Palingnya ya. kalau ini free transfer nyari free. Paling loan atau liga yang Loan. masih bisa tuh. Kadang kan masih buka dari Turki. Dari Ya menurut gua tadi bener maksudnya kenapa Gordon dimainin jadi striker terus lu ngelawan lu udah gitu Van Dijk Konate kelar lah maksud gua. Gak bakal bisa ngelawan. Harusnya kan biasa dan ini kan sebenarnya udah pernah diterapin sama Newcastle dari awal musim kan sebelum waktu Isak lagi di rumor-rumorin mau ke Liverpool, Gordon dicoba jadi striker, Elanga di kanan, Barnes di kiri dan emang nggak work sama sekali apalagi Gordon juga nggak leluasa juga jadi striker karena emang dia kelihatannya emang pure winger aja gitu loh dan makanya waktu mendatangkan Wisa juga masih belum kelihatan impactnya. Bisa baru semua cedera panjang bang. Iya, makanya makanya. masih belum kelihatan impactnya juga. Terus kayak ya emang datangnya Voltemade itu kan tujuannya biar ada orang presence di boxnya gitu loh, target player ya. Jadi ya jelas lah. Kalau menurut gua kuncinya satu. Florian Wirtz. Menurut gua Itu kunci menangin battle-nya Liverpool lawan Newcastle itu terlepas ada physical atau enggak, itu Florian Wirtz karena dia itu bagus untuk main di tight space. Gol keduanya Ekitike itu yang dia assist ke Ekitike
itu kan dia tiptoe gitu ya, berjinjit di dalam kotak penalti ngelewatin beberapa orang sebelum akhirnya passing ke kanan itu kan nunjukin salah satu kemampuannya si Florian Wirtz kan, bahwa dia bisa bergerak di dalam ruang-ruang sempit gitu, dan itu sebenarnya seperti yang udah kita bahas di podcast ini udah kelihatan dari game lawan Palace di Community Shield, di mana ketika itu dia kan Palace kan juga compact tengahnya. Nah itu dia pasti bisa tuh nyari ruang di antara lini itu untuk linking pemain segala macam, dan ya itu kelihatan di game tersebut di lawan Newcastle. Ya misalnya kalau tengah lo Joelinton sama Guimaraes gak ada sih emang udah pasti bolong. Tapi ya pertanyaan Willock sama Ramsey. Enggak, tapi kalau lo lihat dari line up Newcastle itu semua nyerang semua loh. Maksud gua what the fuck are you thinking motherfucker? Ya kan? Lo kayak ngapain lo gini, lawan lo Liverpool. Lu pikir Liverpool segampang itu walaupun musim ini lagi roller coaster. Hah? Gimana sih Eddie Howe otak itu di mana? Gue kagak paham gitu ya. Pas gue lihat line up-nya, coba line up-nya nih Newcastle nih. Pemainnya yang bertahan siapa cuma? Tonali. Jacob Ramsey itu kan agak lumayan menyerang. Joe Willock juga. Tapi emang opsinya sih di tengah nggak ada siapa nih? Nggak ada. Betul. Osula, Murphy, Wissa, Waldemar, ngerti. Tapi sebenarnya kan lu bisa. Iya, lu bisa untuk ngamen terbuka dong. Lu bisa untuk nggak menghindari pertempuran. Compact aja. Compact aja bang. Bisa. Cuma ya Eddie Suarez sudah kejadian. Newcastle menurut gue nih kesalahannya di Eddie Howe, dan gue gak tahu apakah berapa lama Eddie Howe akan bertahan karena kan formnya juga lagi kurang kan. Walaupun di Liga Champions mereka lolos satu tim Inggris yang playoff dulu kan. Sisanya kan langsung 14 ya udah sekarang ya, atau pokoknya udah turun banget loh dia. Turun 10. Maksudnya rada jauh ya. Beda saya sama poin lah sama Sunderland sama Bournemouth juga 33 poin. Sunderland tuh berapa nih? Benar sekarang di 7 ya. Gila. Sunderland 11, Bournemouth 12. Tapi yang paling menarik ini ya ini Liverpool abis ini lawan City. Nah itu, ntar kita bahas hari Kamis. Ya. Termasuk fungsinya Wirtz ya, biar lebih lengkap lagi. Tapi solidaritas tim London sudah dimulai sejak Brentford ngalahin Aston Villa. Saudara Wanda. Lu gak mau kemarin gue sentuh, sekarang gue mau sih. Lu kemarin gak mau lu jijik-jijian. Kan ada dari gue bilang itu bugi tim. Cuma gue masa sih terjadi lagi gitu. Tapi sebelum itu Brentford ngalahin Villa 1-0. Dan ini mungkin menjawab juga dugaan banyak orang yang merasa bahwa Villa ketika balik ke Eropa lagi, udah di jadwal Eropa, mereka akan lumayan kesulitan tuh. Betul. Karena Brentford main 10 orang. Ya, dan cukup lama loh itu waktunya. Tapi masih mereka gak bisa ngebongkar juga. Ada yang bilang di Twitter, Bang, I love Kit Andrews. Pelatihnya Brentford. Emang gampang sayang tuh sekarang ya. Ya, belum kenal tapi udah tahu kehilangan. Jadi Brentford menang lawan Aston Villa ya, walaupun Igor Thiago gak golin, tapi Utara ya, Danggo Utara cetak gol jadi lawan Villa, jadi bedanya 7 poin sama Arsenal. Nah, itu City itu tandanya Danggo Utara nyetak gol, London Utara juga bergema. Wow, terima kasih. Oke, tapi ini dia. Ini gue mau minta maaf dulu sama lo karena gue meragukan Spurs. Ya. Karena sorry. Karena gini, gue percaya begitu, lu tahu kan? Bahkan yang lu post itu, gue bilang, tapi pas 2-0 dan dua-duanya Spurs enggak lah, lu bilang gitu. Enggak, gue bilang Spurs dua kali kebobolan, itu mereka kehilangan bola loh. Dua-duanya loh. Bener-bener salah mereka sendiri. Maksudnya bukan kayak City yang kayak overpower gimana. Mereka punya bola, salah passing, kerebut gol kan gitu. Kayak anak SD turnamen SD gitu ya. 2 kali gitu maksudnya kan. Maksudnya Theo bilang di grup kan kayak apa mau dari Spurs ya, gue harapkan tadi itu history sebugi tim, karena itu kadang berpengaruh, entah gimana, gue juga nggak tahu itu kenapa. Cuma gimana lu melihatnya? Enggak. Lu gimana? Setelah 2-0 2 sama. Ini lu broadcast cewek lagi enggak? Lu broadcast cewek lagi nih? Apa? Lu broadcast cewek lagi kan nih? Kok broadcast kagak ngapain jujur juga? Gue makasih. Nggak, jujur. Tapi Gallagher emang bagus. Gue akuin Gallagher bagus. Gila, itu kayak signing Januari paling bagus ya so far. His fuck machine bro. Sumpah itu orang gila banget bro. Sumpah Gallagher gila banget. Kemarin bahkan main sama Bisoma kan. Malah gue gak ngeliat Bisoma sama sekali. Makanya pada akhirnya diganti. Gila, jangan ragukan cenayangnya bos muda Waldo. Apakah kamu ternyata CEO? Tapi gimana? Sina CEO ya. Lo ngeliat gimana nih? Karena 2-0. Enggak, tapi jujur gue sama kayak lu. Gue sama kayak lu sama Bang Tio. Gue ngeliat babak pertama, apa sih golnya kayak gitu banget. Gue di grup bilang easy kan, banget. gampang amat kebobolan. Lemes banget, lempeng banget. Apalagi kan itu golnya Cherky. Itu gampang banget anjing. Gampang banget. Itu padahal Cherky lagi 1v1. Bola juga pelan kok. Bola juga iya bener gak pelan juga. Itu backnya kemana pertanyaan gua? Deflect Dragusin kayaknya.
Bolanya agak naik, deflect itu. Iya, terus abis itu kan ada beberapa momen juga si Cherking ngegocek si Dragusin sampai sliding yang Ya. ada soloran juga kan, kata gue buset dah ini Cherking gila banget. Holland ngelop terus kemudian kena tiang atas tuh. Iya, kena tiang atas gitu. Jadi kayak gue waktu pas babak pertama gue bilang, aduh ini gak ada harapan nih, kayak bisa 3-0. Gue juga ngerasain kayak gila mainnya fisikalnya lemah banget, kayak nggak ada semangatnya, terus kayak gampang banget kehilangan bola, pas build up aja tuh bolanya kelepas sama lu sendiri, kelepas sama dribble lu sendiri, Xavi Simons. Bahkan waktu itu Xavi Simons ada momennya. Itu Xavi Simons sama Garnacho. Ya Allah, dihajar tuh sama fans Chelsea. Garnacho lari dulu, bolanya ketinggalan. Nah jadi apa pembeda bagus babak kedua? It's a different team or what? Sebenarnya gue sampai sekarang nih, gue masih nyari tahu nih kenapa kok babak kedua bisa berubah, quickly change. Tapi yang gue lihat emang ada beberapa pergantian pemain yang dilakuin, terutama tuh Cristiano Romero langsung diganti Pape Matar. Itu yang gue nggak tahu kenapa, itu banyak yang mempertanyakan kok lu bisa-bisanya gantiin kapten lu. Cristiano Romero diganti Pape Matar, jadi backnya tuh Dragusin, Palinya sama Udogi, 3 back di situ. Palinya turun ya? Palinya emang turun. Nah di situ terus juga nggak lama Bissouma juga diganti sama si gue lupa lagi kemarin, diganti sama Odobert sama Matistel tuh gantiin si Kolomoani. Nah dari situ tuh udah mulai kelihatan tuh Spurs kelihatan lebih nyerang. Dan Xavi Simons yang tadinya main agak ke tengah, dia coba agak ngelebar juga. Dan mungkin menurut gue di babak kedua it's all about Solanke. Itu kan kita ngomongin gol pertama, gue setuju itu harus direview menurut gue. Di samping itu offside dan itu foulnya Gehi ya. Foul ke Gehi kan. Jadi gue setuju itu harusnya dicek, at least lah dicek. Rodri kan sampai marah-marah kan di press conference. Tapi satu sisi lu lihat itu gimana Solanke di sepanjang babak kedua dia ngecoba isolate si Kusanov sama Gehi buat lepas dari jebakan offside. Dia nge-isolate mereka berdua itu. Jadi makanya itu terjadi gitu. Dan gol kedua gila itu Scorpion kicks. Kusanov itu Giroud ini seneng Giroud lihatnya itu Solanke apa? Oliver Giroud. Nah, si Kusanov tuh agak struggling ada hokinya sih itu. sama fisikalnya Solanke ya kayaknya. Kayaknya ya. Dan emang itu kan sebenarnya harusnya di-handle sama Gehi, tapi si Solanke emang nempel ke si Kusanov dulu. Ya. Dan pada akhirnya kan gol Scorpion kick tadi gue pikir aduh gagol nih, soalnya udah ke-save kan. Fuck, ke-save. Aduh gagol. Boleh masuk si Solanke sampai enggak nyangka juga. Dia karena itu menurut gue ya, kalau sama Giroud tuh kayak dia udah pasang udah yakin. Dia udah tak diem, abis itu kakinya digituin. Jadi dia udah ancang-ancang lah ibaratnya. Soalnya kan lagi jalan gitu, lagi dia sambil begini, begitu, refleks doang. Gila sih. Ibra tuh jatuhnya tuh. Coba Azari dia, tapi. Dia kalau siapa itu gak tahu. Gairah. Ibra Azari. Cuman ya itulah. Cuman gue ngeliat juga dari di babak pertama mungkin ada kesalahan approach dari si Thomas Frank juga mungkin. Karena yang kita tahu kan Thomas Frank juga lumayan winger sentris kan. Ini tuh nggak ada tipe-tipe winger yang cepatnya dia tuh udah hilang tuh. Maksudnya si Kudus lagi cedera setahu gue. Brennan Johnson dijual. Brennan Johnson ke Palace. Jadi kelihatan banget kemarin tuh abis banget sama si O'Reilly sama si siapa Ait Nuri kemarin di expose habis-habisan. Cuman di babak kedua coba diubah, ditweak sama si Thomas Frank dan jadinya ya 2 sama. Karena gue pikir tadinya tuh udah City menang mudah. Kan episode kemarin gue juga bilang kayaknya gak ada chance ini Spurs tuh kalau misalnya gak ada persiapan sama sekali. Ini kalau lo lihat City babak kedua itu sebenarnya menurut gue salah di Pep Guardiola sih. Lo ngelihat ya gimana City cara bermainnya mereka tetap menyerang dan menyisakan 1 2 3 pemain itu doang balik di lagi belakang. balik lagi kayak biasanya transisi ke belakangnya. Iya, ini. beneran kayak ketika kayak beneran yang bahasanya malu di fighting the press, sengaja bikin pemain City maju semua, ngumpul di satu daerah, satu di long ball, dan itu berkali-kali kejadian dari menit 50 sampai 90 sampai akhirnya mereka 2 sama, itu terusan kayak gitu tuh. Dan itu maksud gua kayak City kagak belajar ya, maksudnya ini Spurs kayak gini mulu loh. Dan tumben banget Pep gak langsung reaksi ganti formasi atau apa gitu, dan itu beneran keteteran ketika di counter hanya misalkan ada yang 2 pemain bahkan sebelum akhirnya turun semua. Dan gue gak tahu kenapa ya, dan permasalahan di lini belakang juga kebawa ke lini tengah sama depan. Ketika mereka deadlock, dulu ketika ada KDB bisa punya magis yang bola bisa ke kotak penalti. Ini tuh kayak gak ada gitu loh. Lo gak ada satu pemain yang bisa ngalirin bola ke depan. Haaland itu kan pemain yang banyak dapat pertanyaan. Kayak dari Thierry Henry bilang bahwa kalau lu ke isolasi dan lu nggak bisa ngelepas dari isolasi tuh ya lu jadi masalah bagi tim karena lu nggak ada gunanya. Dan dia tuh beneran diisolasi berkali-kali dan dia nggak bisa ngapain. Bayangin pas corner aja yang jaga 2. Pas lagi mau nyerang aja langsung ada yang nempel semuanya. Jadi permasalahan City adalah
ya lu nggak ada orang di lini tengah yang bisa ngalirin bola ajaib ataupun bola akurasi ke Erling Haaland gitu. Sama menurut gue satu lagi, ketika lagi punya momentum nggak bisa memanfaatkan peluang yang Itu. ada. Sebenarnya sebelum 2-2 itu, gue merasa bahwa City harusnya bisa unggul at least 3 atau 4. 3 atau 4 setuju. 3 atau 4 karena gimana sampai 2-0 itu kan sebenarnya satu tadi gue bilang peluang lobnya Haaland gitu ya. Terus kemudian ada beberapa peluang juga di mana Cherki nusuk dari kanan itu kemudian ditendang sendiri, tidak dioper gitu, dan ada juga peluang setelah 2-2 itu Tijani Reinders lah di depan gawang gitu. Jadi menurut gue ketika mereka punya momentum mereka gak bisa memanfaatkan hal tersebut, akhirnya lawan bisa comeback gitu. Jadi perkara eksekusi juga sih kalau gue pikir, karena kalau sebelum tadi kita bahas bahwa Spurs emang kehilangan bola, cuman secara permainan gue ngeliat City tuh secara rasional mereka main direct tuh udah benar menghadapi Spurs yang gampang banget di pull gitu ya, ditarik-tarik pemainnya sampai ruangnya kebuka. Gol SMA-nya itu kan ruangnya banyak banget di belakang tuh bisa gitu. Jadi leluasa di kota penalti. jadi menurut gue sebenarnya secara rasional approach taktik ya di awal itu udah benar, tapi mereka nggak bisa manfaatin momentum itu gitu. Tadi gue koreksi, tadi bukan O'Reilly ya, O'Reilly itu main di tengah, si Nunes maksudnya di Nunes, right. Matheus Nunes. Cuman juga gue kemarin nonton kontennya Naji itu juga ngerasa kenapa ya kok sekarang kayaknya Rodri mainnya tarkam, di bahasa dia tarkam, maksudnya agak kasar gitu, terlalu banyak nge-spend kartu, nge-spend gitu. Ngebrewek kartu ya gimana? Protes juga kan. Protes dia nggak biasa lakuin itu kan. Protes Kan iya, katanya mindset nih tahun lalu dan katanya. mungkin emang udah pernah kita bahas juga kan. Mungkin Mentality. dia frustasi juga, Iya. kesel karena emang gue belum di form gue. Iya. Gue harus handle sendirian nih Sendirian, anjing. iya. Udah ketemu Matistel, ketemu Solanke, ketemu Xavi Simons gitu. Jadi ya berasa lah. Frustrasi dia. Tapi gila Conor Gallagher gila. Iya, dan ini sih gua udah kacamata tim rival ya. Menurut gua Makasih kontroversial ya. memang. Makasih Spurs. I love Yang mana, Solanke bukan Spurs. Hehehe. Yang pertama ya. Solanke dong. Kontroversi Gua yang nggak pertama edit ya. Pertama gue juga Jujur setuju. kontroversi, dan sebenarnya gol kedua menurut gua ada beruntungnya. Tapi kita percaya betul bahwa, atau enggak gue deh, jangan kita. Gua percaya betul bahwa keberuntungannya diusahakan gitu. Memang. Iya. Maksudnya kayak misalnya Memang. penalti menit akhir, gol set piece Arsenal apapun itu. Jadi sebenarnya untuk upaya yang Spurs lakukan, ya mereka akhirnya pantas mendapatkan itu gitu. Cuma kita nggak bisa ngelupain bahwa ada keberuntungannya, gol pertama ada kontroversinya. Gue sih mencoba fair aja gitu ya. Ya, tapi gue juga setuju. Gol pertama at least dicek. Gue malah ngeliatnya pertama, ini offside nih Solanke. Gue malah mikirnya offside, tapi mungkin bahu sama kakinya siapa tuh si Kusano sebelahnya dia tuh. Nouri deh. Gue nggak yang paling. Oh yang paling aneh ya Nuri ya, betul, mungkin betul. ya. Jadi kayak agak tipis. Tapi yang kedua tuh yang dia sebenarnya mau nendang, tapi si Gehi udah ngeblok duluan, kakinya ketendang, kakinya Gehi. Nah itu menurut gue harusnya dicek VAR. Gue juga setuju. Ya si City juga kalau bukan kiper Donnarumma ada kebobolan lebih dari 2 sih. Iya bisa, itu ngaruh juga tuh. Gila Dan Donnarumma beneran gila. ini membuat mereka gagal menipiskan jarak. Jadi lebih lebar. Oh ya ampun, kan itu fakta, gue cuma baca. Gila, gak ada jumawanya, gue cuma baca fakta. Tapi emang beneran anjir lah. Iya emang bener iya. Ketiga, ya ada gitu-gitunya lu. Gue bilang ya Allah. Cuma gue agak aneh aja ngelihat fans Arsenal ngedukung Spurs. Iya. Itu aja. Gue gak dukung Spurs, gue thank you. Thank you, Solanke. Apa lo bikin konten anjing? Makasih, masa gak boleh? Lu dibikin sesuatu Boleh, hal baik. boleh. Baik, Boleh. makasih. Solanke juga yang Boleh. Spurs lagi Ya, kan. enggak kalau support mah enggak lah, gila. Untung Tusuk gua sama fans Arsenal. Untung gak bilang I love Spurs tuh di Enggak. chat grup tuh. I love Hati-hati udah ditungguin sama Rossi gua tau. Bisa, paling diedit. Paling diedit. Gue nungguin nih. Paling diedit. Semua udah standby semua. Udah screenshot Karena gini, karena kan Waktu Spurs 2 sama gue langsung bilang udah bikin Awas ini lu ya, jangan konten. bikin konten EPP ya. Gue langsung buru-buru SS dulu. kan lu tau gak? Kan apa namanya? Leeds waktu lawan Leeds ya, kalau nggak salah City itu yang 2 sama yang golin terakhir tuh ya kalau nggak salah. Itu kan gue udah yes. Ternyata Foden. Terus Chelsea kemarin kan gue pikir udah kalah gitu kan. Jadi lu head watch juga. Nggak head, maksudnya gue lihat. Taunya menang gitu akhir-akhir lah Iya, gitu iya. kan. Kayak seru aja bahasannya gitu kan. Dan Jadi minggu- gue tahan dulu. Jadi gue langsung kirim. Fotonya udah ada. Dan Tapi minggu- gue gak nahan dulu. Ntar minggu depan I love siapa nih? Liverpool. Ya words gitu ya Nanti. Oh, Liverpool City ya, minggu depan ya? Liverpool City. City. Nah tapi Arsenal ya, ini singkat aja, Arsenal lawan Leeds menang 4-0 seperti tadi gue bilang. Nggak main low block. Ya sabar. Anda fans Chelsea sebentar dulu. Jadi nggak main low block, kemarin 5-0, sekarang 4-0, complete domination. Dan golnya juga terbagi rata.
Dan ya ini laga-laga di mana Gyökeres bisa golin. Jesus juga bisa. Iya kan? Jesus juga bisa. Nah, tapi kan sebenarnya. Gyökeres juga nyetak gol awal di Leeds kan lawan Iya. Leeds. Iya makanya itu pertama kali dia buka kerannya golnya walaupun tadinya sempat ada on goal di On goal, puncak iya, iya. klasemen top skor walaupun akhirnya jadi Madueke. Cuma mas gue gini, kan tadi gue berpikir kalau lawan kayak gini Gyökeres akan bisa golin. Sebenarnya bukan cuma approach lawannya, tapi Gyökeres nggak bisa satu peluang satu gol ternyata setelah berjalannya liga. Harus ada beberapa peluang. Ya nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Andy Cole juga gitu, Andy Cole. Iya, Mesin diesel. Maksud Mesin gue diesel. kan ada kan one shot one goal gitu kan Iya, iya, tipenya kan. Jadi emang dia klinis itu. Jadi pas lawan tim kecil dapat peluang gol. Nah ternyata enggak. Kalau lawan tim yang kayak Leeds dia dapat beberapa peluang. Itu kan yang Pascal Strike Rodon kalau nggak Rodon, salah. ya. Dia 1-1 kok kalau menang lari kok lambat. Lagi-lagi gitu. Ngelambat Lagi-lagi gitu. ada ngelambatnya itu. Tapi ada peluang tadi. Padahal di EFC kencang banget tuh. Iya. Striker gue tuh dulu tuh. Enak banget. Udah 91 di gua. Tapi itu nunjukin sebenarnya di Premier League tuh apa sih sebenarnya bukan speed ya. Sebenarnya lebih Iya. momentum sama fisik ya sebenarnya. Iya sama Kalau mungkin speed tenang gue ya. yakin bisa Possession. deh. Semenyo Cherky kan dia bisa tuh. Iya, Nahan, ngegas Iya, iya. hesitation lah kalau di Iya, basket iya. tuh ada hesi move Iya. gitu. Nggak, jadi- Positioning juga penting. Ini kayak ini apa namanya kalau lu mobil tuh mainin clutch gitu loh. Iya. Iya. Kopling. Iya, nah gitu. Nah itu yang terjadi juga ternyata benar yang gue sempat bilang bahwa bukan Odegaard atau Eze ya. Jadi Havertz kembali Havertz, ditaruh di situ iya. dan bisa ngasih opsi-opsi juga. Odegaard pas masuk langsung ngasih assist juga buat Gabriel Jesus dan tapi Ronaldo Madueke gue harus memberikan kredit karena Nabil udah liatin gue. Gol pertama di Premier League ya, jadi nggak jadi on goal. Dia main Ini gol pertama gol ke di Premier League bukan maksudnya. Oh iya, gol pertama di Gol Premier pertama League. di Premier Gol pertama di Premier League. Itu dari corner langsung, direct, Olimpico. Pakai at least nggak? At At least, least. Gue nggak. nggak beli pemain dari tetangga gitu. Enggak, jadi gol Madueke itu terjadi karena Saka cedera di warming up. Nah itu mau gue tanya nih. Itu kok Oke. Ini kan udah masuk bulan-bulan krusial ya. Merino udah pasti season ending. Belum pasti Iya, karena gue gak percaya injury report Arsenal, tapi kemungkinan Berapa besar. at least berapa? Sebulan lah katakan hilang. Ada, sebulan 2 bulan Oke. ada. Saka retak kakinya. Saka berapa Kakinya lama? retak. Ah, Saka nggak tahu tuh, masih Nah. ditutupin. Gini, Saka. maksud gue. Asli yang ditutupin kan? Nih maksud gue, situasi Arsenal yang sekarang ini, ya kemarin lawan Leeds penggantinya untungnya step up Bisa. semua ya. Ya Tapi udah. Saka ini krusial kan. Merino juga clutch player lu yang berkali-kali Bisa, ngelamatin. iya. Lawan MU hampir juga tuh pahlawannya. Katakanlah dua pemain ini katakanlah jangan sampai gitu ya. Kan lu gini kan, ya, Season ending. season ending gitu. Lu seoptimis apa dengan Arsenal? Misalnya kayak anjing Tegang, gua, jujur tegang. ya Kalau kan? bakal lawan Chelsea nih. Oh iya benar. Lawan Chelsea di Carabao kan? Nottingham dulu. Enggak dong. Chelsea. Chelsea Carabao dulu. Carabao dulu. Baru Kabarau. Enggak, Chelsea, iya Chelsea Carabao gila. Carabao. Enggak, Arsenal abis itu bukan lawan Nottingham dulu. Carabao. Oh kalau di Carabao iya Nottingham. Chelsea. Bukan abis itu Nottingham udah gila. Sunderland abis ini. Sunderland. Sunderland. Apaan sih tuh? Sunderland Premier League. Lagi chatting sambil chatting si anjing emang. Baca di chat football bisa chatting. Diganti. Iya, jadi semifinal 2 Football lawan bisa Chelsea chatting. yang mana waktu itu kan Merino juga kan Betul. yang bisa nge-unlock. Jadi ya itu akan cukup berpengaruh juga sebenarnya. Oh, iya. Cuma ini buat yang bilang katanya Arsenal dorong-dorong kalau set piece. Sorry, itu Darwo dorong DCL ya. Kalau Nggak, tapi- Luin. Nggak ada orang di situ, nggak ada. sama sekali. Tapi kemarin gue nge-tweet MU kan, ya, nge-tweet ada ya, dorong. yang si Iya, Casemiro, emang iya. yang si Tapi kan Casemiro, sekali. si Casemiro nyetak gol kan, gue Sekali, bilang, sekali. gue ngomong anjing, apa namanya, yang Casemiro nyetak gol kan, gue bilang set piece FC nih, tapi nggak seru kagak ada dorong-dorongan, Iya. kagak ada yang nongkrong depan kiper. Iya. Kemarin kan enggak lawan Leeds. Yang komen masa fans Arsenal kan gue gak mention siapa-siapa. Iya. MU juga suka kayak gitu. Kita Iya kan? Mas itu ya. Nggak, Ya dia, gitu. dia bilang tadi sekali. Sekali. Sekali lawan MU sekali. Lawan yang lain banyak. Gini, dia ngomong sekali. Oke, gini deh. Kamu tau gak lawan MU ya? Ben White didorong sama Declan Rice sampai kejedok. Ya, Iya, ngapa? tau gak lu? Iya emang. Emang iya. Gitu kasihan anjing. Ya emang ada kunia juga. Ada itu kan. punya Ada juga. kunia. Ya, kata mereka, si anjing lu main kasar sama kiper gue kasarin banget lu bangsat. Didorong. Nah, tapi kalau ngomongin Arsenal dengan set piece ya, sebenarnya gak ada masalah apa namanya tim dengan nyetak gol set piece urusannya mereka lah. Maksudnya inti ujungnya gol juga. Tapi kalau lu secara sadar lu lihat deh dari daftar top skor di Premier League di 5 besar atau berapa besar gitu pemain Arsenal tuh gak ada. United gak ada, gak ada top skor. Tapi kalau lu lihat di pemain dengan yang sering memberikan umpan, bahkan Odegaardnya gak ada. Iya. Di list kolektif Kolektif list. ya. Iya. Jadi itu pertanyaannya siapa yang nyetak gol? On goal kan. Kemarin sempat top score. Tapi kesalip Gyökeres Gyökeres sekarang sih, golin. iya, Tapi iya, on iya. goal. Tapi ya
ada plus minusnya. Misalnya plusnya lu gak ada satu pemain yang jadi goal getter lo, tapi Bener, tapi plusnya rata. adalah lo rata. Semua bisa nyetak gol. Jadi ini jadi permasalahan bagi lawannya Arsenal kalau berpikir kayak anjir nih tiba-tiba si Raya bisa nyetak gol di Inter jangan-jangan nih. Makanya tadi kalau soal Merino ya, tadi gue rada khawatir itu sih, karena ini pemain yang clutch, bisa jadi pembeda gitu kan. Yang mana Trossard juga cukup pembeda ya musim ini, tapi itu akan cukup berpengaruh. Makanya Berta kan langsung mau nyari pemain. Betul. Gue pengen nanya, Merino itu clutch-nya lebih di tengah apa ketika lu nggak bisa nyetak gol Tergantung di lawan depan? nih. Tergantung lawan. Tergantung lawan. Enggak, tapi sejauh ini gimana? Atau ngelihat Sejauh untuk ini depannya? menurut gue Nyetak Gyökeres gol. masih di lapangan apa enggak? Itu yang pembeda ya. Enggak, serius. Iya. Serius. Enggak, kan? Iya enggak, ini enggak ketawain enggak ya. Oke, enggak. tapi lucu aja itu Bener. kalimatnya. Iya. Jadi kalau lu perhatiin, kalau Gyökeresnya keluar, dia Iya. akan lebih advance. Memang itu Iya. caranya. Tapi kalau udah Gyökeres, dia ke tengah. Nah, menurut gue ya, kan Merino juga ada harapannya, gue kalau datang babak kedua clutch gitu kan, dan tipenya gue kotak penalti, gue bersiap menyambut heading segala macam. Ada Gyökeres jujur dia bingung. Nabrak nih gue Gimana, gitu. Brak? Iya, makanya dia di tengah. Makanya orang Di bilang, tengah. kok Merino kayak orang bingung. Enggak. Ya, tabrakan posisi. Dia lebih ke, Iya. Arteta, masih di Gyökeres ngapain gue masuk gitu. Iya. Kecuali dari awal. Kalau dari awal dia emang diplot tengah gitu loh. Tengah. Jadi dia tahu. Iya, paham gak mas gue? Iya. Nah kalau dia jadi dari pemain cadangan, dia kan emang oke lu opsi scoring ya. Bang ada dia bang, gitu. Gue masih di mana? Menurut gue gitu kalau gue jadi Merino ya. Walaupun Kan ada dia yang buat golin, kok dia gak gol-golin iya, gitu. bisa jadi Spanyol deh. Iya. Siapa gol Iya, getter iya. Spanyol? Merino. Iya makanya enggak, maksud gue kemarin Nggak di ada, Euro nggak ada, ya nggak kan? ada. Karena nggak ada di situ Nggak ada dong. di situ, Orang iya. Nico Williams sama Yamal, Yamal. bener nggak? Makanya Merino di situ. Paling dia gantian sama Dani Olmo kan, Iya, yang di Euro ya. Atau bisa Ferran lah. Iya maksudnya, tapi bukan yang ngerti gak lo? Bukan kayak Morata, bukan kayak misalnya Morientes dulu zaman dulu, bukan yang itu, bukan Torres gitu yang Spanyol sekarang ya. Alvaro Negredo. Ya iya, maksudnya kan Roberto beda tipe, Soldado, ngerti nggak lo? kalian. Jadi dia bisa ada di situ untuk menggantikan. Nah itu pertanyaan. Tapi Sama gini ini, ya, pertanyaan berikutnya. Tapi pede gak kalau misalkan tengahnya tuh Zubimendi jadi? Sampai akhir musim. Kasih Misal. umpan lagi ke lawan. Kan ada nanti. di Bisa. Tapi kemarin golin, dia udah balas. Enggak, tapi budi lah. bukan cara Budi. gol, tapi di Balas- tengah. balas budi, apa namanya? Gol. Dari sistem permainan jangan Bayar, golin. bayar. Impas Bayar. sistem permainan. Dari sistem Oh. midfieldernya jangan golin. Kok golin mah. Sistem bisa. Oh, kok lu kayaknya berharap golinnya cuma midfielder bukan si hairstylist dari London itu. Siapa sih? Siapa? Gyökeres hairstylist. Anjir, Gyökeres. Enggak, kenapa enggak berharap sama dia sih? Kayak midfielder lu mulu. Nih ke Dex bilang Arsenal dicap on goal dan corner FC. Tapi lawan Leeds kemarin dapat gol berdiri lewat corner combo. Ya iya. Iya. Cuma gini, Datang dia. situasinya Arsenal adalah oke. Ini kalau kita ngelihat City dan Aston Villa nggak konsisten. Ya. City dan Aston Villa nggak konsisten sama sekali. Lo kemarin Aston Villa kalah, City imbang. Ini udah bulan Februari, masuk bulan Februari. Dan ini udah saatnya Arsenal menyelamatkan diri sendiri karena ngejauhin poin ya dia doang nih Iya, yang bisa betul. nih. Yang bisa nih. Oke, pekan depan City lawan Liverpool. Ada kemungkinan imbang kan? Iya. Ada kemungkinan imbang tuh gede Iya. banget. Imbang gede. Dan itulah momen dimana Arsenal seharusnya bisa memperjauh poinnya mereka Ya. dan membuat nyaman. Karena dengan sekarang jaraknya berapa? 6. 6. Nah, jarak 6 Villa itu di 7. Premier League kagak ada aman-amannya bang. Betul. United makanya. 9 poin sama City ujung-ujungnya kalah agregat gol tuh Betul. Aguero gitu. Jadi 8 waktu itu ya. dan City Sisa 6 game. City ya Arsenal kan kejar-kejaran gol. Iya Benar, sih. benar, benar. Plusnya Iya, banyak banget kan dia Iya. berdua kan. Makanya 4 tuh kemarin enak banget. Nah, jadi ini adalah saatnya Arsenal untuk flying high, untuk terbang jauh, ninggalin Fly high. semuanya, Iya. Meninggalkan semuanya. meninggalkan Jadi semuanya. maksudnya Bang Tio tinggalkan UCL, tinggalkan Carabao. Tanggung lah. Enggak. Kalau itu bisa sampai final ya alhamdulillah. Beli tiket Budapest. Enggak. Iya kan? UCL dong ya. Gua Iya. nggak di London gua. Iya, tapi maksud gua, Jer, ini tuh udah momen-momen krusial. Iya benar sih. Udahlah, lu kayak embrace nih harus Bener nih. sih. Tapi kan masih Udah ada nih. King MU. Ya. Enggak Udah selesai. Udah selesai. Eh, maksudnya Berhadapan lagi. konsistensi. Biarkan Iya. MU membereskan klub-klub itu. Iya. Chill. Chill. We got this, bro. we got We Chelsea got masih this. ada Chelsea. Man United sekarang udah 4-1. We staying up. We stay up. We stay up. udah. Gini. Ada kemarin orang bahasan nih ya bilang, ya Man United sebenarnya bisa menjadi juara. Berak lu ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Walaupun dia sampai Yeah. bilang kayak even it's unlikely. Dia ngomong unlikely berkali-kali.
Tapi berharap gak usah bikin berharap pengen United mau juara. Kagak ada. Oke. Urus beresin masalah lu sendiri, kita beresin masalahnya Arsenal. Oke. Ketika Arsenal Makasih, menang-menang makasih, terus, makasih. saingannya kan dikalahin sama Man United. Makasih. Ya kan tiba-tiba urutan 2 MU. Iya. Itu sih gue ketawa lucu banget sih ya. Makasih. Palingan nih lu harus waspada 22 Februari. Siapa tuh? Away lawan Tottenham, langsung lawan Chelsea. Itu 1 Maret tapi. Tapi itu lama. Iya Ada istirahat that's why 9 bener. hari. Maka kan tadi kata Bang Tio, full point penuh nih lawan Sunderland, Brentford. Sebenarnya makanya iya bisa semoga Bisa abis itu lah. Brentford tar lawan Wigan rotasi. Nih kemarin tuh ada yang bikin Coba. gini nih kemarin nih. Sebentar. Set. Nih di Twitter ada nih yang bikin nih. Nih kalau lihat nih ya. Apa itu? Nih. Apa Ini itu? nih fixtures yang bisa dimenangin sama United. Pokoknya ini yang merah tuh kalah. Ada orang ya based on apalah ada poinnya juga. Jangan itu. Ini tuh beredar di Twitter. Gua lihat. Gue beredar di Twitter. Lu bayangin, Man United bisa juara kalau Arsenal kalah 3 kali. Tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin, Itu tidak saudara-saudara. mungkin, itu Ya tidak kan? mungkin, ya. City juga. Pokoknya jadi fans MU jangan berharap MU bisa juara. Sulit ya. Kalau melihat Arsenal mainnya kayak kemarin lawan Leeds United. Jadi sabar. Yang penting kita sudah mengalahkan Liverpool, City dan juga Arsenal. Oke. Udah. Juara kita itu doang. Oke, tapi kita akan dihujat kalau kita nggak bahas Chelsea menang comeback nih lawan West Ham. Iya kan? Iya. 3-2 nih. Nah, silakan Bill. Gimana? Bill? Boleh Bill. Kita tetap perlu bahas lah ya. 3-2 soalnya Rosenior 5 laga beruntun ya. Yes. Ya Dan- makanya kan ada konten yang orang gak cukur brewok itu cepet. Iya. 5 laga beruntun. Cepet dia ya. Cepet Nggak langsung. kayak Udah. MU. Udah. Oh iya ya. Ada Chelsea Iya, ya. Tapi ada. brewok. Gamenya lebih banyak juga. Iya, jamnya lebih banyak. Enggak maksud gue kan sebenarnya kalau brewok juga ya udah paling lu kayak siapa sih yang Kayak Mbumo. main di hangover gitu Kayak kan. Mbumo. Tapi Mbumo bisa Tapi atau maksudnya James 5 Harden. game Tapi bro. kalau rambut bro sampai naik loh dia rambutnya si Trent. Chelsea nih. Ini jelas kayaknya emang disimpan buat lawan Arsenal di Carabao ya. Iya. Karena Joao Pedro nggak ada dan juga beberapa pemain kan Iya. di starting. Kalau lihat starting pasti langsung kayak oh ini ada apa istilahnya? Ada tim medis yang ikut campur nih Iya. di Oke, starting line up. no Udah jelas lah. surprise. Lu mainin Garnacho bareng Gittens tuh udah aneh menurut gue. Bener. Dan Gitu aja cedera lagi ya. Gittensnya cedera Iya lagi. lagi, Itu udah Gittens ngambil cedera lagi. jatah pergantian. Kalau lihat di babak pertama sebenarnya Chelsea itu keteteran karena si Rosenior itu kan kalau main marking. Nah, Matheus Fernandes yang diplot sekarang sebagai penggantinya Paketa lah bahasanya untuk progres ke depan sama West Ham. Itu dia selalu mundur untuk jadi back ketiga di tengah. Oke. Dia start dari bawah. Itu ngerusak si man to man markingnya Chelsea di babak pertama. Ditambah Garnacho nggak disiplin defensif. Itu 2 gol. Gua terutama gol kedua sih kayak gol pertama itu jelas Garnacho telat nutup. Gol kedua kok bisa Summerfield tuh itu gol latihan loh itu. Lu kalau Iya, lihat iya. semua konten Iya, YouTube iya, klub iya, bola iya. itu gol latihan itu. Gol latihan anjing. Tapi emang sengaruh itu karena akhirnya pemain yang disimpan Iya, iya, dimainin. Maksudnya pembedanya jadi itu. Iya jelas. Jujur Iya. pas 2-0 kan gue gak nonton, gue tidur. Karena gue lari pagi. Iya, Cuma iya. maksudnya apa yang bikin beda gitu sweep lagi. Switch. Switch. Menurut gue Situasinya. yang pertama adalah ya si Rosenior ganti pemain yang gak disiplin defensif. Ada 3 tuh dan semuanya di kiri memang. Si Garnacho, Badiashile sama Hato. Jujur gue tiap Kok lihat back dia gak disiplin ya? Kan dia back. Iya, makanya. Kalau Garnacho mungkin ya udah lu defense-nya kurang, paling gak lu nyerangnya oke kan gitu kan. Iya. Lu kan Enggak back. juga. Kemarin tuh enggak loh. Berapa kali ada yang momen dia salah oper bingung gitu loh. Iya. Oh di depan juga kurang. Di tengah juga Di kurang. tengah kurang. Dia tuh malah sekarang lebih deep kalau main. Iya ya. makanya itu. Garnacho? Iya. Karena si Rosenior tahu dia gak bisa maju one on one. Bang, lu babak pertama lihat Garnacho one on one sama Wan Bisaka. Dia Abis lari ya? gak bisa. Bahkan Dia lari ya. maju ditahan. Lawan Lari Wan mundur Bisaka ditahan. lagi. Dan ini kelihatan emang krisis Chelsea atau masalahnya kemarin paling tidak di babak pertama ya. Iya. Itu dari kiri kenapa? 2 assist Wan Bisaka. Iya. Itu kan kanan. Maksud gue kan ketika lu bisa ngasih assist 2 kali di posisi yang sama. Maksudnya di posisi kanan lah itu ya. Berarti kan kiri lu something nih. Iya, Ada makanya. something wrong gitu loh. Dan si cara buat si Rosenior nanggepin Wan Bisaka kan sebenarnya inti dari babak pertama itu adalah dengan langsung dia masukin ke Korea. Iya. Si Caloba dipindah ke kiri, terus dia masukin 3 pergantian tuh Fofana. ya. Nah di situ tuh baru gue bahas Palmer gini dulu deh. Sebenarnya kenapa Badiashile dimainin? Sebenarnya kalau alasan taktisnya ada. Rosenior tuh pernah bilang, gue kalau ketemu striker lebih tinggi, itu gue akan mainin Badiashile. Iya. West Ham tuh kan striker, kemarin main 2 striker dan dua-duanya tinggi. Di gol pertama itu kelihatan banget tuh si Badiashile tuh sebenarnya udah ngelindungin si Tati apa ya namanya striker barunya West Ham. Valentin Castellanos. Iya, Iya, itu Tati. ya.
Nah dia tuh udah nge-cover itu. Cuman si Bowen emang nggak ada yang nyangka bahwa itu jadi gol gitu kan. Si Sanchez pun telat gitu responnya. Fun fact dikit, itu Tati itu tuh per hat-trick lawan Madrid deh waktu di Girona. Tapi ini menarik ya. 4 gol itu hat-trick gol. Siapapun pelatihnya, West Ham tuh suka striker tinggi. Iya. Sebastian Haller. Fulkrug. Ya Fulkrug nggak terlalu. Yang gue bener, Skamaka. Iya. Tipe-tipe gitu tuh. Sama Tati kan mirip kan sebenarnya. Arnautovic dulu tuh. Arnautovic ya. Iya. Kenapa ya West Ham ini? Terus nah akhirnya di babak kedua pertama yang harus dilakukan si Wan Bisakanya ditutup kan. Iya. Itulah kenapa Kukurea dimasukin. Terus si Rosenior adalah yang dilakukan, dia adjust taktiknya. Dia mainin langsung, biasanya kan si wingbacknya dia akan jadi nomor 10. Dua-duanya dia beneran jadiin wingback. Jadi Chelsea itu benar-benar jadi cuma 2-2, langsung 2 berarti 4-5 ya depan. Iya, 5. Langsung gitu udah. Dan langsung digempur. West Ham-nya dipaksa untuk main low block. Yang gue senang adalah link up play-nya udah dapet. Terutama kayaknya udah kelihatan bahwa Joao Pedro ini yang bisa mainin taktiknya si Rosenior dibandingin Delap. Kemarin pun kalau buat Kenapa gitu? karena dia itu kemarin kan dijelasin sama si Mas Nanda kan bahwa dia bisa main di pocket space. Nah, ketika low block yang dibutuhin dia Joao Pedro gitu. Bener, pemain pocket Tapi space. ya Liam Delap sebenarnya kan bisa juga ya di low block itu. Berantem bisa dia. Delap itu katanya dia tuh susah untuk link up. Dia tuh Link up link up sama pemain yang lain gitu loh. Sering kejadian dia tuh dapat kiriman bola tapi dia nggak siap di depan. Dia bahkan menurut gue masih lebih bagus Nico Jackson untuk terkait terima bola di depan itu. Walaupun finishingnya cuma nggak jelek. jadi apa-apa. Iya. Madueke juga nendang ke atas. Masih di Iya, UCL tahun lalu. iya. Sama menurut gue pinternya Rosenior adalah dia manfaatin second ball. Gol keduanya Chelsea itu kan second ball. Kukurea kan manfaatin bola muntahan. Dan Chelsea itu sadar bahwa untuk duel lawan West Ham tuh agak susah di air duel. Sehingga ya itu dia manfaatin benar-benar second ball. Iya. Nah, itu ini yang ribut kenapa sih? Sama Adama si Joao Itu Pedro. gara-gara Dibanting. Si dibanting. Adama kayak gini, Adama kayak gini, Joao Pedro mundur. Kukurea dibanting. Kukurea Geser tahu, gitu gua. gila. Kukurea kan juga ada ekspresi muka yang kayak gini kan, Maksud gua matanya nggak- begini, iya. side eye gitu. Cuma jangan lucu begitu banget. masuk orang ditarik gitu ya. Adaman ini terlalu. Gila, Lu tau gak sih lucu kayak main banget. WWE, Iya. WWE terus mau tag team. Jadi kan yang udah ngaco dibuang gitu kan. Yang udah Diganti. jeleknya diganti. Ditenteng. Ditenteng gila sih. Tapi gini Bill, kan sama kayak United ya. Kayak udah mulai terus berkumandang yang mana gue suka juga lagunya. Oh It's Carrick ya di backsound IG story ya kan. Lagunya udah Carrick, udah orang udah nyaris gak bahas Amorim lagi nih. Carrick udah dirasa menjadi solusi so far gitu. Ini dengan squad yang ada. Ya kita ngomongin squad karena kan musim nanti kalau mau beli back entar kan udah beres juga nih kayaknya. Mau Jake mau siapa. Ini Rosenior ini opsi yang pas. Dengan pemain yang ada dia pakai sistem dia untuk bisa memaksimalkan pemain yang punya. Gue merasa lebih ke dia mau adjust taktiknya untuk pemain yang dia punya. Itu yang bedain dia sama Maresca. Maresca gak mau just taktik. Maresca gak mau adjust taktik. Kayak Amorim berarti. Keras kepala iya. Oke. Kalau kemarin Maresca gue yakin gak akan comeback itu. Mungkin bisa Chelsea malah kalah. Malah kebobolan lagi bisa Malah jadi. kebobolan lagi. Dia mau adjust taktiknya dia. Maksudnya kita gini deh. Fans Chelsea itu sering meributkan masalah Maresca ketika ketemu low block. Dia tuh gak mau ubah taktiknya dia. Itu kemarin kan benar-benar babak kedua West Ham-nya low block. Iya pas udah Dono betul. Itu. Ya gue sih ngerasa Rosenior bukan Maresca jelek, tapi Rosenior mungkin lebih tepat untuk nanganin board-boardnya Chelsea ini, Blue and Co itu. Dan tim medis ya. Dan tim medis, betul. Betul sekali. Oke, dari Serie A Juve menang lawan Parma 4-1, Napoli atas Fiorentina 2-1, Inter lawan Cremonese 2-0 dan Mel Audero kalau nggak salah kena Iya, flare. kena flare ya. Dan juga Milan lawan Bolonya tuh belum ya. Jadi Rabu sejauh ini- kenapa Rabu mainnya ya? Rabu dini hari, Selasa iya. Apa yang ditunda? Ya? Agak jauh ya itu Benar mainnya. juga. Biasanya Selasa dini hari ya. Nanti kita cari tahu Milan ya. lawan Bolonya. Bolonya. Inter Itu kayaknya unggul 8 poin. Efek Europa League atau apa gitu Mungkin ya. Masa duluan? Enggak, kan Europa League mainnya Jumat kemarin. Oh jadi waktu istirahatnya iya. dipanjangin. Make sense. Dari Bundesliga ada kejutan juga di mana Bayern ditahan imbang 2-2 sama Hamburg. HSV. Hamburg ini. Iya. Bayern dari kemarin lagi ditahan mulu ya kayaknya. Dan kalah sama Augsburg dan berarti 2 kali gagal menang dan ini dia Dortmundnya menang 3-2. 3-2 lawan Heidenheim ya, selisih sekarang tinggal 6. Ini ada kemungkinan juga Bayern sama Dortmund nanti bisa aja selisih cuma 3 atau 2. Tapi pas Bayern sama Dortmund yang menang Bayern gitu. Jadi itu cuma fake pam loh. Iya. Kan sering kayak gitu tuh. Fake Iya, Ini sering, kalau sering. kalau Dortmund menang poinnya sama. Jadi Soalnya 6 itu, ini 6 ini. Iya misalnya Bayern kepleset lagi Iya, anggap. Kan pernah kayak gitu tuh. Wah ini kayaknya
apa namanya duel mereka tuh namanya Der Klassiker ya kalau nggak salah. Der Klassiker. Iya, Der Klassiker. Kalau Dortmund menang ada harapan nih sama poinnya atau selisih 1. Enggak, Bayern yang menang. Gak usah begitu, final Klassiker kan? Final apa? Final day-nya di Bundesliga waktu itu. Iya, Marco Reus sampai nangis ya. Itu ya, Kanjuruhan? Kanjuruhan tidak ada update khusus dari keluarga korban, tapi hari ini Senin sore ini mereka bakal main melawan Persijap. Arema yang gue lihat perubahannya adalah sekarang ketika ada pertandingan di Kanjuruhan protection atau keamanan itu lebih diperketat gitu yang gue lihat ya dari Itu berita-berita yang beredar ya. Progres yang kita perlu update juga. Dan juga hasil dari Carabao akan kita obrolin di hari Kamis. Deadline day malam ini. Ya datang malam ini kita lihat apakah Arsenal berhasil menemu pengganti Merino atau siapa yang masih butuh gak sih? Tim-tim lain masih butuh gak sih? Tim-tim menengah Premier League sih yang transfernya lumayan. Oh ya, lumayan masif antar mereka ya. Antar mereka kalau Spurs kan bawah kan? Nah hitungannya kan Brennan. Ini Ya nggak 14. udah dibantu loh. 14. Ini biarin Iya aja. tapi thank you. Abisnya lawan siapa? United. Oh nggak apa-apa terserah kalian itu kalau itu. Liverpool, let's go. Nanti kita akan bahas juga dan juga preview pastinya Liverpool lawan City di hari Kamis. Yes. Terima kasih, dadah.